Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk melakukan 7 hal. Wa nahana an sab'in, dan kami dilarang untuk melakukan 7 hal juga. Amarna bittiba'il janaiz, kami disuruh oleh Rasulullah untuk mengiringi menyelenggarakan jenazah. Wa iyadatil marid, ini poinnya, dan mengunjungi orang sakit. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, kita disuruh oleh Rasulullah untuk menengoknya, untuk menjenguknya. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Wa nasril mazlum, kalau ada orang yang tanya ayo bantu, kata Rasulullah. Wa ibraril qasam, raddis salam, wa tashmitil atis, dan seterusnya itu. Nah, hebatnya Bapak Ibu, disinilah hebatnya ajaran agama kita, mengajarkan kepada kita supaya kita peduli kepada orang lain dalam kehidupan kita. Hebatnya. Nah, bahkan di hadis sebelumnya dari Thauban radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Siapa yang mengunjungi orang sakit, siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yazal fi ghurfatil jannah, dia bagaikan memetik buah di surga. Jadi kiranya Bapak Ibu, ketika awak mencari orang sakit itu, kita sedang panen. Kita sedang panen tuh, panen pahalo, bagaikan memetik buah. Memetik buah sanang, Bu? Sanang panen? Sanang kan? Nah, orang yang mengunjungi orang sakit itu, dia bagaikan, dia seperti orang yang sedang panen. Masa panen itu masa yang paling indah, masa yang paling menyenangkan. Nah, mengunjungi orang sakit, kita bagaikan sedang panen, panen pahala. Dan hebatnya, sedang panen di surga. Hebatnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedang panen di sarugo, panen buah di sarugo. Coba sanangilah itu Bapak Ibu. Maka orang yang mengunjungi orang sakit bagaikan seperti itu, kata Rasulullah. Dia sedang menikmati hasil yang dia tanam selama ini. May yaqulahu idza ra'a sahiba bala. Apa yang harus kita ucapkan ketika ada salah seorang dari saudara kita ditimpa bencana? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtala faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalak bih. Kalau ada orang yang ditimpa musibah, ditimpa bencana, diimpok kayu misalnya kan, beberapa waktu yang lalu kan terjadi saudara kita diimpok kayu di ranah, di padang basi. Apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah. Belum selesai itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalak bih. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan memberikan keutamaan-keutamaan kepadaku, mimman khalaqa tafdila, dari keutamaan-keutamaan yang Allah ciptakan. Kemudian lam yusibhu dzalikal bala, mudah-mudahan Allah tidak menimpakan bala itu. Mudah-mudahan Allah tidak menimpakan bala itu. Kepada siapa? Kepada kita semua. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah, maka doakan, tapi kalimat alhamdulillahnya itu karena kita diselamatkan. Kita diselamatkan alhamdulillah, tapi kita mohon pula kepada Allah supaya bala-bala itu tidak terjadi, tidak menimpa semua orang yang lainnya. Nah, begitu dia. Yang ditimpa musibah bagaimana? Innalillah untuknya. Innalillahnya bukan karena meninggalnya, bukan, tapi karena ditimpa musibahnya. Sakitnya tetap innalillah, meninggalnya innalillah juga. Lanjut. Biasanya Bapak Ibu, kalau awak mengunjungi orang sakit, memang
yang kadang-kadang Bapak Ibu, Abu heran, apalagi kalau berkunjung bersama-sama. Ada misalnya jamaah Jannatul Mu'min sakit. Bapak Ibu-ibu, ada jemaah kita yang sakit di situ Datang kita bersama-sama ke situ. Cuman Bapak Ibu, yang masuk ke dalam ruangan itu hanya 1-2 orang saja. Yang datang mencalik orang yang sakit itu hanya 1-2 orang saja. Yang lainnya di mana? Di luar. Duduk di teras, mota, merokok, segala macam kan? Itu yang banyak terjadi. Harusnya bagaimana? Kita lihat tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala, "Kana gulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu hari seorang anak Yahudi yang sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Famarida fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Dia sedang sakit lalu Nabi datang menjenguknya. Ini sekaligus dalil bolehnya kita menjenguk saudara kita yang berbeda akidah dengan kita. Jadi kalau ada orang yang beda akidah Jawa, caliak juga lah kalau memang itu kawan awak. Nah, itu dia. Faqa'ada inda ra'sihi. Ini poinnya Bapak Ibu. Lalu Rasulullah duduk di dekat kepalanya. Duduk dekat kepalanya tu. Manganya tu mendoakan orang yang sakit itu. Jadi tidak duduk di teras loh. Iko jangankan orang sakit, orang meninggal saya kadang-kadang mencalian muka saya ke rumah duka. Kemudian duduk di teras mota agak 10 menit balik hilang apa dia? Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Itu banyak terjadi itu. Apa salahnya kita hadir ke situ? Boleh orang, tapi tentu dijaga mahramnya. Boleh itu kan saudara kita juga. Kan saudara kita juga. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, faqala lahu aslim. Apa kata Rasulullah kepada anak tadi? Aslim. Masuk Islamlah katanya. Kiranya sambil berdakwah. Lihat alok dewa kira. Lihat alok dewa kira Bapak Ibu. Ada non muslim misalnya sakit, awak datang kainya, lalu awak ceramahinya. Masuk Islam lalai kau mati sontali kau mah. Tentu awak caliak-caliak kondisinya. Awak caliak-caliak. Jangan kau Bapak Ibu gara-gara mendengar hadis kau, payah awak misal kayak Sudarso kan nampak non muslim sedang dirawat di situ. Sadar lalai taubat lalai masuk Islam lalai. Jangan. Gitu tengok dulu kondisinya. Nah, yang diceramahi itu, yang diajak oleh Rasul itu anak-anak, tapi ayahnya hadir di situ. Ayahnya hadir di situ. Fanazara ila abihi wa huwa indahu. Anak itu kemudian menengok kepada ayahnya dan yang ayahnya juga berdiri di sampingnya. Faqala lahu atyab Abul Qasim. Apa kata ayahnya? Wahai ananda, ikutilah Nabi Muhammad itu. Ikutlah, masuk Islamlah, kata ayahnya. Hebat juga ternyata dakwahnya Bapak Ibu. Hebat juga dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat talok enggak Bapak Ibu? Ikut tantangan gua? Lihat talok. Kok ada non muslim misalnya sedang sakit, awak dakwahinya suruh masuk Islam. Lihat talok. Lagi celik-celik kondisinya, jangan sembarang ceramahi saya beko kan membalik beko klub tu. Jadi kata ayahnya atyab Abul Qasim. Jadi ternyata anak itu tetap hormat kepada ayahnya, dia nengok ke ayahnya, minta pendapat kepada ayahnya. Secara tidak langsungnya celik ke ayahnya itu minta pendapat. Apa kata ayahnya? Dah silakan masuk Islam, ikutilah Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslama fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Lalu kemudian anak itu masuk Islam, Nabi setelah itu keluar dari ruang rawat anak tadi dan berkata alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak tadi dari neraka. Ini luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi Bapak Ibu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid jalasa 'inda ra'sihi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalau beliau melihat orang sakit, beliau duduk di dekat kepala orang sakit itu, bukan di kepalanya, di dekat kepala orang sakit itu. Kepala orang sakit kok. Di dekat kepala orang sakit itu. Mangga Rasulullah duduk di situ. Kalau dia orang Islam, dia akan memberikan tuntunan. Itulah gunanya. Memberikan tuntunan kaidah-kaidah seperti petunjuk-petunjuk salat, hukum-hukum fikih terkait dengan orang sakit. Nah, kalau awak sakit itu bantu ikut caranya salat. Tapi jangan lupa salat, bantu ikut caranya kok. Nah, ditunjukkan waktu itu. Itulah gunanya tuh. Awak hadir tuh, saling mengingatkan, memberikan nasihat juga sekaligus. Jadi nyaman awak, tenang awak. Sahabat-sahabat awak, kolega awak, kawan-kawan awak pun tetap terselamatkan. Jadi tidak cuma sekedar pai bagara-gara. Kadang-kadang pai mengunjungi orang sakit, duduk-duduk, mota-mota, galak-galak, ada pai leleh. Nah, cuma itu. Walaupun ini, Bapak Ibu, walaupun ini sebenarnya tidak dilarang secara mutlak, cuman tentu azas manfaat untuk yang sakit ini akan kurang terasa jadinya. Aku tujuan hukum-hukum fikih. Ada tata cara sholat bagi orang sakit. Sudah dibahas kan belum? Sudah dibahas belum? Tata cara sholat bagi orang sakit. Alun lho. Nah, besok kita bahas. Tata cara sholat bagi orang sakit. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas tersendiri insyaallah. Kan ada tuntunan itu Bapak Ibu, sholat ahlul a'dzar namanya. Sholat bagi orang yang punya uzur. Nah, termasuk di dalamnya sholat orang yang sakit, sholatul marid, kemudian sholatul musafir, sholat bagi orang yang dalam perjalanan, kemudian sholatul khauf, sholat orang yang punya kekhawatiran tingkat tinggi. Nah, nanti kita akan coba bahas nanti.